terang saja, begitu mendapat undangan dari Ustadz Fauzan kan agak grogi juga. Karena kita biasa ya formal, ditonton oleh banyak orang, ya kan? Terus ada interaksi. Nah kali ini saya harus berhadapan dengan manusia-manusia yang jumlahnya saya tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Berapa ribu orang, berapa ratus ribu orang, dan ini akan menjadi catatan bagi saya. Jadi alhamdulillah di kita ini minimal sekali nonton tuh bisa 5.000-an. Alhamdulillah. Ya kan, artinya semua golongan ini, seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Ya kan. Ya, jadi menukil dari yang di awal tadi, saya ingin membuka dengan membacakan surat dalam Al-Quran, dalam Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tansur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Semoga seperti saya katakan tadi, pertemuan kita ini adalah langkah yang baik, tujuan yang baik, dan akan menjadi catatan yang baik untuk di akhir kelak. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini seharusnya kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena perintah dari Allah yang terekam dalam Al-Quran, ya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada itu. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ustadz, saya ingin menjelaskan sedikit tentang, mungkin banyak jamaah sekalian atau teman-teman yang belum mengetahui apa sih sebenarnya Muhammadiyah atau pemuda Muhammadiyah itu apa gerakannya? Jadi Ustadz, insya Allah kita ini 2 bulan lagi, tepatnya 2 Mei nanti kita ini akan berusia 90 tahun. 90? Jadi pemuda Muhammadiyah dilahirkan 2 Mei 1932. 32. Jadi berapa? 32. 19 Jadi kira-kira 13 tahun setengah, 13 tahun berapa bulan sebelum Indonesia merdeka. Berarti pemudanya ya? Pemudanya tahun 32. Berarti tepatlah meninggalnya Khocok Lewinoto. Ya, Khocok Lewinoto, guru bangsa. Nah, jadi kalau bicara soal kontribusi panjang ini, tentu banyak sekali yang sudah terjadi di pemuda Muhammadiyah. Bahkan kita juga ikut membantu berdirinya Republik ini. Dia jenderal besar yang sampai sekarang melegenda. Itu sebelum terpilih menjadi jenderal besar, Sudirman namanya. Ya, Jenderal Sudirman. Ketua Pemuda Muhammadiyah. Ketua Pemuda Muhammadiyah tingkat kabupaten. Jenderal Sudirman itu ketua Pemuda Muhammadiyah Cilacap itu, dan dia bergabung dengan Laskar Hizbul Waton pada saat itu, kemudian menjadi Laskar. Karena pada saat itu pemilihan itu melalui voting, bukan melalui, karena baru perdana dibentuk, dan beliau menangkan voting, akhirnya menjadi Panglima Besar yang sampai sekarang diakui secara internasional siasah dan kemampuan dia dalam menerjemahkan situasi perang pada saat itu. Nah, itu salah satunya, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi kita sudah berdiri hampir 90 tahun. Tentu dalam pengabdian peradaban ini, pemuda Muhammadiyah memiliki banyak kekurangan, tapi juga banyak kelebihan-kelebihan. Karena di dalam pemuda Muhammadiyah itu, Ustaz, kita itu dikenal dengan tipologi, kita itu memiliki ciri khas 3 karakter. 3 ciri khas tipologi pemuda Muhammadiyah itu. Ada yang kita sebut dengan kader umat. Kader umat ini adalah kader yang bukan cuma di Indonesia, tapi internasional. Nah, salah satunya disebut dengan kader umat itu adalah contoh nama orang-orang sebagai muda. Ini aja kayak Profesor Din Samsudin misalnya. Nah, itu kita golongkan, itu adalah kader umat. Karena beliau bukan cuma diakui di Indonesia, Asia, bahkan diakui oleh dunia. Beliau adalah presiden peradaban, dialog antar peradaban di ini. Kemudian yang kedua, tipologinya itu adalah kader perserikatan. Kader perserikatan itu artinya dia berkarir atau mengabdi di Muhammadiyah. Kayak di sekarang itu misalnya Sekjen PP Muhammadiyah itu adalah mantan ketua umum pemuda Muhammadiyah, Profesor Abdul Mukti, itu yang kemarin nolak menjadi wakil menteri tapi nggak mau itu. Itu kebetulan mantan ketua umum kita. Dan masih banyak yang lain. Terus
Ada yang satu lagi disebut dengan kader bangsa. Jadi kader bangsa itu, ya itulah yang kawan-kawan atau senior, teman-teman kita yang berkiprah di wilayah kebangsaan. Di penyelenggara pemilu, di legislatif, di eksekutif, di ini banyak sudah kiprahnya secara baik itu secara personal maupun dia ada mewakili institusi dia. Nah, jadi dari tiga tipologi ini, Ustaz, maka pemuda Muhammadiyah memiliki kewajiban untuk menanamkan pondasi-pondasi keberagamaan dan intelektual pada mereka. Ya, salah satunya kita punya namanya kaderisasi. Ada yang namanya pengisi Baitul Arkom kalau kita sebut dengan kaderisasi. Kemudian kita juga sharing dengan ilmuwan-ilmuwan yang yang memiliki kemampuan kekinian. Karena menurut kita organisasi yang baik, organisasi yang saya sebut itu dalam tanda kutip sehat, itu adalah organisasi yang memiliki kaderisasi secara rutin. Jadi dia itu memiliki tahapan-tahapan yang jelas dan periodisasinya itu bertahan. Misalnya selama 4 tahun, ya setiap 4 tahun harus ganti. Setiap 4 tahun harus regenerasi. Setiap 4 tahun dia tuh harus lakukan musyawarah untuk melakukan penyegaran, baik itu struktur sumber daya manusianya maupun program-programnya. Karena semakin dia bertahan semakin dia adaptif terhadap situasi, maka organisasi itu akan semakin baik. Nah, salah satunya kita di Pemuda Muhammadiyah. Makanya hari ini yang tidak bisa dihindari lagi, kita sudah masuk era post-truth, relativistik kebenaran, kemudian kita masuk di era hampir 4.0 ini sudah hampir. Sekarang ini 4.0 itu sudah 2 tahun yang lalu. Kalau di Eropa, di Jerman itu sudah 4,5. 4,5.0 di Eropa, Jerman ya, karena indikatornya Jerman. Nah, sebentar lagi itu akan mengembang sampai ke Asia menuju 4.0. Makanya sudah 4G kan lagi. Lagi ini kan sama 3G itu. Begitu 4G masuk 5G. Jadi lebih cepat lagi. Artificial intelligence. Jadi segala sesuatu itu ya kayak kita sekarang dakwahnya dakwah digital ini dalam rangka melakukan adaptif. Melakukan adaptasi. Karena TV-TV juga masuk ke kemudian media-media cetak sudah tinggal menunggu saatnya untuk selesai. Iya, sudah usia senja semua sudah. Kalau tidak adaptif maka akan selesai. Maka ya oleh karena itu ya tentu ini menjadi bagian daripada tanggung jawab moral organisasi. Jadi kita setiap 4 tahun melakukan regenerasi. Tentu bermacam-macam ciri khas. Ada kalau saya ini karena alhamdulillah Ustadz mengundang saya. Kalau di kepengurusan kami juga hari ini sudah melakukan kanal bagi mereka yang pengen menjadi akademisi, yang ingin menjadi Ustadz. Alhamdulillah di kepengurusan saya ini Ustadz ada beberapa yang kemarin sudah jadi doktor, baru di UIN juga. Dr. Zainuddin, ada 2 doktor yang baru. Terus yang memimpin pondok pesantren ada juga di Oki, ada Al-Manar, pondok pesantren Al-Kausar, itu kebetulan kepengurus kita juga. Sehingga ya alhamdulillah kita diisi oleh banyak ini. Kalau soal kader bangsa ya normal lah, itu banyak sekali kalau kader bangsa ini kan karena mungkin ekosistem lingkungannya itu ketua KPU provinsi itu sekarang pengurus sebelum kami Ustaz. Ketua KPU Sumsel sekarang? Ya, Bang Amra Muslim itu sekretaris pemuda wilayah periode kemarin. Termasuk Bang Junaidi, mantan ketua Bawaslu, itu juga ketua wilayah sebelum saya. Ya, Bang Zul. Jadi kader bangsa banyak stoknya. Ya. Ntar juga Cak juga alam. Yang penting kita pondasinya kita kuatkan, mudah-mudahan inspirasi banyak orang dari program-program yang ada. Nah, terkait dengan tema kita ini, Ustadz, kenapa akhirnya kita bahkan kemarin kita launching ini nggak tanggung-tanggung, pakai resolusi gitu. Ini di launching kan? Di launching langsung oleh gubernur, oleh Pemprov di Suwonodipa gitu kan. Jadi resolusi awal tahun. Terus kenapa kita ambil awal tahun? Karena menurut prediksi kami, pemilu ini kan sudah ditetapkan. Tahun 2024, 14 Februari. Pasti tahun ini akan memulai semua proses tahapan itu. Mulai dari partai politik, kampanye, dan sebagainya. Nah,
akan menjadi bermasalah ketika kader-kader kita itu tidak kita kasih guidance. Apa itu guidance? Guidance, kita panduan. Atau kita kasih komitmen bersama-sama bahwa kamu itu nanti sebentar lagi akan menghadapi dinamika ini nih. Nah, ciri khas kita, karakter kita itu adalah mencerahkan dan menggembirakan. Dalam konteks apapun, termasuk dalam dunia politik yang nantinya akan hadir. Suka tidak suka mereka akan hadir kita, Ustaz. Di daerah-daerah, apalagi kan pilkada yang membutuhkan masa banyak, dianggap punya basis dan sebagainya, pasti akan diajak oleh mereka-mereka itu. Nah, karena itu kita akan menularkan istilah kita, pemuda menggembirakan dan pemuda mencerahkan. Nah, ini terinspirasi kalau bahasa itu sebenarnya secara umum sudah kita lakukan sehari-hari sejak dulu. Cuma yang istilah dua ini cuman belum spesifik. Baru kali ini kita spesifikkan. Jadi pemuda mencerahkan. Pemuda Muhammadiyah harus menjadi pemuda yang mencerahkan dan menggembirakan. Nah, apa itu sekarang pertanyaannya? Pemuda mencerahkan. Paling tidak kita punya dua argumentasi kemarin itu. Pertama, kita terbiasa diskusi dengan mengambil tema-tema atau kalimat-kalimat bijak yang memang sangat relevan dipakai. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Itu sering kali di mana-mana. Dan itu sangat relevan. Kapanpun, era apapun terpakai itu. Karena pemudanya ganti-ganti terus kan? Nah, kemudian dari situ akan menjadi tanggung jawab. Kalau mau melihat Indonesia 20 tahun lagi, mau melihat Indonesia 30 tahun lagi, lihatlah pemudanya hari ini. Kalau pemudanya hari ini baik, punya integritas, intelektualnya bagus, kemudian terjaga nilai-nilainya, insya Allah masa depan Indonesia akan cerah. Dilihat dari pemudanya kan? Pemudanya dalam apapun, termasuk di dalam berormas sekalipun. Di Muhammadiyah pun contohnya ada pemudanya hari ini. Kalau pemudanya hari ini dia dinilai baik, kemudian punya sisi humanis, punya religiusitas yang baik, intelektual yang baik, maka ya masa depan ormas itu akan lebih baik juga gitu, dalam beberapa hal gitu. Salah satu variabel yang paling kuat adalah pemudanya hari ini. Nah, yang kedua, kita itu di Pemuda Muhammadiyah itu ada di dalam lambang itu ada tulisan namanya Fastabiqul Khairat. Fastabiqul Khairat. Nah, Fastabiqul Khairat itu adalah ya bahasa Indonesianya kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kebaikan itu tidak ada jedanya. Tidak ada putusnya, sama kayak sabar. Kalau ada ngomong sabar ada batasnya, itu salah itu. Yang namanya sabar itu nggak ada batasnya. Sabar itu putus kalau menang. Kalau itu kasuistis. Jadi kebaikan apapun, berlomba-lomba kebaikan, termasuk dalam segala hal, berdakwah, kemudian membangun relasi sosial, apapun itu. Bahkan dulu sempat terjadi perdebatan, Ustaz. Coba berikan contoh. Misalnya yang mana yang dianggap lomba-lomba kebaikan. Jadi begini, Bapak, ini kata menurut teman saya, ngomongin yang lain ini, Bapak, kalau mau menolong orang lain, Bapak harus tolong diri Bapak sendiri. Karena sudah dicontohkan di pesawat. Kita tuh setiap naik pesawat, begitu oksigen kurang, Ustaz, pramugari pasti menyuruh begitu oksigen kurang maka akan muncul ini untuk ngisep itu, untuk bernapas. Maka bernapas lebih dahulu baru menolong anaknya. Tidak pernah dia ngomong tolonglah anak dulu baru bapaknya. Selalu duluan bapaknya atau ibunya baru tolong anaknya. Karena menurut ini teori, kalau bapaknya selamat, anaknya mungkin selamat. Tapi kalau anaknya selamat, belum tentu bapaknya selamat. Karena yang memiliki tanggung jawab dan ini lebih cepat bapaknya atau ibunya. Nah itu, jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam hal apapun. Masuk dalam hal beragama, berdakwah, dan dimulai dari diri sendiri. Itu benar. Dalam bulan Pusakum itu kan? Jaga dirimu kan? Dan manusia yang paling bermanfaat adalah, paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat. Itu untuk konteks pemuda yang
mencerahkan. Nah, kemudian yang kedua, kita jadikan itu dalam menggembirakan dalam segala hal. Berarti kalau pemuda itu mau di organisasi asalnya bawaan kusut. Yo, jangan. Kita senang. Pokoknya kalau Jiung Palembang itu tuh kan nangning. Tampak tenang walaupun kepala pening. Tampak tenang walaupun kepala pening. Nah, jadi orang ngeliatnya wah tenang terus. Padahal dalam kepala ini berjibun masalah. Tapi karena kita tenang, akhirnya apa? Energi yang kita tularkan ke orang itu positif. Menjadi positif. Dan ini Ustadz sedang tren di Eropa. Di Eropa ada ilmu baru yang namanya ini sejak sekitar 4-5 tahun yang lalu lah. Itu ada namanya law attraction. Apa? Law attraction. Hukum timbal balik. Kalau kita berpositif. Jadi saya kalau nganggap orang ini baik, secara otomatis dia akan nganggap saya baik juga. Itu namanya law attraction. Dan nah, kalau saya nganggap dia negatif, kemungkinan besar dalam pikiran dia tentang kita negatif juga. Iya. Itu yang disebut dengan hukum timbal balik, law attraction. Jadi pikir baik-baik aja dengan dia. Nah, bahkan dalam Islam Allah sudah merekam dalam Al-Quran ada bahwa yang lebih tegas lagi malah dalam Al-Quran. In ahsantum li anfusikum. Yeah. Kalau kita berbuat baik untuk orang lain, maka dia akan berbuat sesungguhnya bukan buat dia baik itu, tapi buat diri kita sendiri. Juga saya tuju. Iya, itu lebih luar biasa, lebih kuat lagi ini ya pesannya. Nah, Barat menemukan law attraction, kita jauh lebih unggul dari itu. Sebenarnya Quran itu 15 tahun yang lalu sudah belajar. Bukan lagi. 2000 sampai dari Nabi sudah diajarkan kalau kita ahsan asal kita baik dengan orang lain, orang berbuat baik ke kita. Iya. Nah, ini ya baru mungkin, ya saya nggak tahu ya penemunya ini apakah sekarang sudah mu'alaf atau belum, wallahu alam. Biasanya kalau dia ini akan menjadi mu'alaf. Ya kalau dia ini Qurannya ada. Iya, ini 15 abad yang lalu. Iya, siapa yang bisa ngomong begitu kok sekarang benar ini kenyataannya. Iya. Gitu. Ketika kita berpositif dengan orang lain, pasti dia berpositif. Positif juga dengan maka kita. Di Quran juga kan di surat 49 Al-Hujurat 13 itu janganlah sedikit kamu prasangka. Karena sebagai prasangka suuzon tadi kan, jadi positif terus. Iya, ya positif dalam konteks ini ya apa namanya Ustadz muamalah. Muamalah. Tapi kalau prinsip akidah kan udah bisa itu pandangan. Nah, dari dua hal ini Ustadz, menurut kita pemuda itu ya mudah-mudahan ini juga menjadi inspirasi dari pemuda-pemuda yang lain, bukan hanya di pemuda Muhammadiyah, untuk menjadi karakter, menjadi manusia-manusia yang memberikan kebahagiaan ke orang lain. Berarti pemuda yang membawa kebahagiaan. Iya dong. Membawa kusut terus. Oh jangan. Terang terus gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita buntu ya, Sleman gitu. Ya kawan kita buntu gitu kan. Kan sama-sama cerita buntu kan kayak gitu. Ujung-ujungnya kan saya mau ini. Lembah kita peluan baik, cerita yang baik-baik. Kalau lah tahu jurusnya. Iya. Sama-sama baca pinjam. Kira-kira. Jadi dua hal itu yang kita elaborasi dan kita kampanyekan sampai ke tingkat. Jadi pemuda Muhammad itu Ustaz ada strukturnya di samping pusat wilayah, terus ada di kabupaten kota, terus ada di kecamatan dan ada di desa-desa. Memang belum sampai ke seluruh desa, tapi setidaknya kita punya basis-basis yang tertentu lah yang memang bisa di ini. Tetapi ini semua kerangkanya itu adalah kerangka untuk memberikan kemanfaatan, untuk memberikan kemajuan bersama, untuk memberikan ini karena tugas untuk memuliakan agama kita dan menjaga agama kita ini ya tugas semuanya, tugas kolaboratif dari kita. Jadi ini tidak bisa selesai sama kelompok aja, harus semuanya. Apalagi kita dalam Islam, ya kita wajib bertahun, ya, saling tolong menolong. Terus kita juga memiliki tugas untuk saling nasihati dalam kebaikan, ya saling tolong menolong dalam kebaikan. Nah ini tentu kami dari Pemuda Muhammadiyah juga berharap banyak sekali pertolongan dari semua pihak terkait dengan ini. Yang penting ya kita sembari mengingatkan diri kami sendiri bisa meluruskan niat kita bahwa segala yang kita lakukan ini adalah untuk kebaikan dan hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Ya hanya untuk Allah. Ya soal lain itu adalah habis itu bonus sajalah. Yang penting niatnya lurus. Kemudian dijalankan dengan baik, ya apapun
yang dikatakan orang, ya selama kita tidak melenceng dari itu, maka kita azamkan. Aiza azamta, patahkan Allah, tawakal kepada Allah. Kira-kira gitu. Azamta, azam. Ada satu nabi yang tidak azam. Nabi itu yang dicontoh nggak ada azamnya. Tahu nggak nabi apa? Apa itu? Nabi Adam. Nabi Adam begini, surat 20, ya kan? 15. Jadi ada satu nabi, Cak, yang nggak ada satu nabi yang memang umat Islam nggak contoh. Kata azaman tadi ya. Walaqad ahidna ila Adam min qablu wa nasiha wa lam nadidahu lahu azaman. Itu kan kata-kata azam. Iya. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah, maka tidak kami dapati pada kemauan yang kuat. Jadi kalau nggak ada kemauan kuat, putus asa, ya kan? Tidak semangat, berarti umatnya Adam. Karena Adam tidak ada punya kekuatan. Nah, kalau umatnya Muhammad itu kan dilempar, dikotor, dia punya azmum yang luar biasa. Oke, Cak Ihsan. Saya ini gini ya. Saya melihat karena saya sering buka Facebook, ya kan? Bahkan ada tertentu di media-media Facebook itu antara ustadz dan yang lain, ya kan? Itu saya ngerang-ngerang, saya tersenyum sendiri sambil ketawa sendiri, ya kan? Ini kalau saya ngelihatnya, karena posisi saya ngelihat dari posisi Islam ya, saya belum berdapat ya pemuda-pemuda itu berdebat di Facebook gitu, ya kan? Yang saya lihat kan ada organisasi tertentu berdebat sama ini loh kami ini kan seperti itu. Apakah di media itu tidak dianjurkan? Apa moto seperti ini mencerahkan buat happy gitu kan seperti itu. Saya tidak dapatkan pemuda-pemuda di Facebook itu nyaut-nyautan itu kan ya kayak organisasi lain gitu ya. Karena saya lihat di Facebook itu memang benar kalau organisasi dia banyak ngomongnya ya kan, terus ininya juga banyak awarsnya, pasti kan ada yang receh-receh yang buat iblis 1, 2, 3, 4 kan, nah seperti itu. Nah saya lihat di Muhammadiyah lebih fokus ke dunia pendidikan, intelektual, diskusi, dan saya dapatkan pemikiran tadi, ya kan, orang Eropa sudah seperti ini loh, Ustaz, ya kan. Nah saya banyak diskusi dengan orang-orang pemuda kelompok lain, tidak berpikir seperti itu gitu loh. Jadi artinya pemuda-pemuda berlepaknya ke bagaimana orang Eropa sudah gini loh, kamu masih ribut masalah ini kan. Jadi kalau hari ini ada perdebatan kuno dan pekunut, itu bukan Muhammadiyah menurut saya, ya kan? Karena Muhammadiyah sudah meninggalkan itu. Jadi kalau hari ini ada kelompok tertentu masih debat itu, ya kan? Jadi kelompok satu dan ya bukan Muhammadiyah sudah selesai menurut saya, ya kan? Nah sekarang kelompok yang lebih muda dari Muhammadiyah ya NU, itu masih perdebatan sekarang ini. Masih perdebatan yang seperti itu. Nah saya lihat pemuda-pemudanya kayak di apakah di Muhammadiyah itu tidak kamu buka sedikit di Facebook, ya kan, seperti itu. Nah saya nggak mendapatkan baik di media atau gerakan apa-apa kecuali HMI ya. Nah itu lain HMI itu nggak lihat coba. Saya nggak berkompeten ya, kalau mengkomentar yang lain ya. Ya, tapi kalau di internal kami di Pemuda Muhammadiyah itu memang diajarkan untuk selalu mendapatkan ibrah dari setiap diskusi. Jadi ya menghindarilah kita debat-debat kusir yang tidak ada ujungnya. Debat di publik gitu kan. Apalagi sampai ke publik gitu kan. Jadi internal pun diskusinya juga harus tematik gitu kan, harus jelas. Harus punya ini. Jadi intinya itu bahwa kita jangan mencari pembenaran. Tapi yang kita cari adalah kebenaran. Pembenaran dengan benar. Ya, sama ya. Tujuan kita diskusi ini apa nih? Kalau mau mencari pembenaran, semuanya punya argumentasi. Ya, ketemu. Tapi mau mencari kebenaran, mari kita kosongkan semua kita ini. Ya, yang tadi saya pro A, kamu pro B, kamu pro C, sekarang tidak sama-sama pro. Nah, maka kita cari kebenaran yang ada, gitu kan. Sehingga nanti ketika sudah masuk ke substansi yang penuh dengan perdebatan, ada batasan-batasan yang harus diingat. Satu itu. Yang kedua, kita itu diajarkan oleh para guru-guru kita, Cak, itu untuk tidak taklid buta. Apa? Taklid buta, istilahnya ikut-ikutan. Kita begini karena saya diajarkan itu begini. Nah, kita sangat menghormati dan memuliakan para ayahanda kita, guru-guru kita. Tapi
kita meyakini betul bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi ini, perserikatan ini untuk tidak mengkultuskan satu seseorang. Tidak boleh? Dia mengkultuskan. Jadi makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ustaz Cak, tidak ada satupun keluarganya itu yang aktif di dalam Muhammadiyah. Gitu ya? Karena ya menghindari perkultusan. Kalau ada yang aktif, anaknya, cucunya, atau cicitnya pasti jadi ini. Kiai Ahmad Dahlan punya banyak turunannya? Banyak. Tapi belum tidak ada. Sampai di luar negeri pun, misalnya yang ada di Thailand. Ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Thailand. Ya. Nah, beliau itu dimintakan oleh pengurus di sana, cicitnya, untuk jadi ketua, nggak mau. Cicitnya Ahmad Dahlan? Cicitnya Ahmad Dahlan. Karena Kiai Ahmad Dahlan, karena ya khawatir. Kalau dia mau, maka dia akan jadi tokoh sentral di Muhammadiyah. Karena dia keturunan langsung dari pendiri Muhammadiyah. Nah, makanya di Muhammadiyah diajarkan untuk itu. Kenapa? Untuk tidak taklid buta atau ikut-ikutan, karena pertanggungjawaban di akhirat nanti adalah pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Betul, nanti akan ada alur, akan ada ijazah dan sebagainya. Itu kan bagian daripada prosesnya. Tapi jangan sampai kekaguman kita terhadap seseorang itu mengalahkan hal-hal yang prinsip dalam beragama. Nah, gitu. Terus yang kedua, tadi Ustaz sudah nyampaikan bahwa Muhammadiyah ini fokusnya di bidang pendidikan, kesehatan. Nah, ini memang betul bahwa memang Muhammadiyah konsentrasinya itu karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu terinspirasi dengan surat Al-Maun. Disitulah asal awal-awalnya Muhammadiyah itu didirikan. Sehingga ya ketika ngaji langsung praktek, ngaji langsung praktek. Iya kan. Al-Maun itu, teologi Al-Maun itu menunjukkan bahwa ya kamu tuh ini sholat aja celaka kamu. Iya. Kalau kamu nggak bantu, kalau kamu nggak berbuat, sekarang kamu pulang dulu ke rumah. Ahmad Dahlan cerita dengan murid-muridnya, pulang dulu ke rumah, tanya sudah berapa orang yang kamu bantu hari ini. Jadi langsung praktek. Makanya mau mendirikan pendidikan. Mendirikan rumah sakit ini udah berapa puluh ribu di Indonesia ini. Saya lupa nih, hampir 40-50 ribu lah se-Indonesia. Bahkan dulu pernah ada konferensi internasional. Ini saya baca waktu zaman Pak Din masih. Jadi kan Muhammadiyah ini berkembang pesat secara mandiri. Dan semuanya itu milik PP Muhammadiyah. Dan saya dapat juga kabar di Australia itu ada bakal ini baru ya? Sudah. Buka apa tuh? Universitas dan sekolah. Di Australia? Di Australia. Jadi sekolah itu sudah ada. Nah, Universitas Cybernya sekarang yang sudah jalan. Kan ada sekarang konsep kita tuh kuliah nggak mesti terbuka, cukup melalui online ya. Apa karena COVID? Apa karena COVID nggak? Iya, salah satunya ibroh dari COVID ya, karena dampak COVID. Tapi memang itu sudah direncanakan, karena suatu saat orang itu akan sampai ke situ. Ya, tinggal lagi kompetensi dia layak atau tidak untuk mengikuti. Jadi di Australia, semua digital. Di Australia itu buka Universitas Muhammadiyah. Sekarang sekolah dulu, tapi kalau universitasnya jarak jauh. Dari namanya Universitas Cyber. Universitas Cyber Muhammadiyah. Oke lah itu. Sudah ya insya Allah lah jadi percontohan banyak pihak kan, karena belum ada Universitas Cyber di dunia. Baru itu aja. Dan berani diambil alih. Karena ada gerakan ta'unnya di ta'awun namanya. Tolong menolong. Ta'awun. Jadi di seluruhnya ini gabung. Ta'awun. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Palembang, Malang, yang besar-besar itu kan Jawa tuh. Itu kalau di besar di Malang yang itu paling besar itu sekarang salah Muhammadiyah Jogja ya, bukan di Malang. Yang paling rame Malang. Karena soal mahasiswa. Iya, karena kalau di Unisma ya, Malang itu terkenal pendidikan loh, Cak. Iya, 25.000 gitu. Iya, karena saya itu per tahun. Waktu mondok kan kalau mau kuliah pendidikan bagusnya di Malang katanya, di Unisma karena bagus gitu. Iya, memang ya, mereka punya ini sendiri kan. Iya. Dan rata-rata rektornya kan menteri
Menteri Pendidikan. Ya, kayak Malik Fajar ya. Malik Fajar, Bambang Sujibir dan sebagainya. Terus apa tuh seperti itu? Nah, jadi dari itu, dari teologi Al-Ma'un, ya Muhammadiyah, dan dulu ada pertanyaan tuh dari masyarakat. Jadi teologi Muhammadiyah itu Al-Ma'un itu? Al-Ma'un, praktek. Dulu begini gini kan, apa sih yang sudah diberikan oleh PP Muhammadiyah terhadap yang bawah ya, misalnya kayak ranting atau cabang atau klinik-klinik yang ada. Pak Din jawab, nggak ada. Yang ada malah mereka nyumbang ke pusat. Jadi yang ranting nyumbang ke pusat. Begitu. Itu memang saat ditanya lagi, kok bisa berarti? Ya itulah anehnya Muhammadiyah itu. Dan makin banyak orang yang mau. Misalnya nih, saya mendirikan SD Muhammadiyah. Iya. Terus ini nanti saya serahkan Ustaz. Udah jadi, saya yang ngeluarin modal, saya yang beli tanah, saya yang bagi gaji guru, udah jadi, saya serahin sama Muhammadiyah. Bukan punya individu? Bukan, nggak ada punya individu Muhammadiyah. Semuanya punya PP. Berarti kalau pesantren Muhammadiyah gitu? Nah, kalau pesantren memang ada kekhususan. Karena pesantren agak ini. Tapi kalau sekolah saya punya modal, saya dirikan sekolah. Sudah jadi, sudah dapat izin, serahkan ke Muhammadiyah. Jadi kalau Ustadz Fauzan mau jadi kepala sekolah, harus izin sama PP Muhammadiyah atau tingkatan yang ada di provinsi. Jadi tergantung, kalau jadi kepala sekolah SMA ya saya PWM itu wilayah ini. Tapi melalui restu pusat. Jadi semuanya pusat. Apa dibantu, dikasih buat lokal atau disubsidi, nggak ada. Dibantu oleh pusat? Nggak ada. Nyumbang iya. Ke pusat. Nah ini waktu itu yang sampai sekarang kita juga ketahui. Jadi dana ke pusat itu? Nah itulah yang membantu untuk ya biasanya kan ini bukan apa namanya ya, bukan rahasia umum lagi Ustaz ya. Di mana ada gereja ada Muhammadiyah di situ. Sekarang kita lagi konsentrasi agak keras juga ini Ustaz. Tapi mohon para pendawa juga ikut peduli lah daerah Muara Padang. Muara Padang. Oh ya, punya sih. Itu kan agak kenceng itu kristenisasinya itu. Nah itu Muhammadiyah lagi berupaya untuk harus mendirikan sekolah sama klinik di sana. Kalau enggak bahaya. Tidak orang bisa. Karena kemiskin bawa kekufuran. Orang pindah agama itu gara-gara nggak ada perhatian. Iya, makanya itu mati-matian ya berusaha untuk ini. Biasanya di mana-mana yang ini ada kayak di sana nih, Caritas, ada cuma Muhammadiyahnya di situ. Nanti ada di mana lagi ada. Pasti dihadang di antara sekitar sini. Oh gitu. Ya. Kalau ada cerita, ada rumah gereja, rata-rata kita punya ini amal usaha di sekitar. Kalau situ ada sekolah Kristen, kita nyanyi ada sekolah Muhammadiyah. Biasanya. Oh itu lebih bagus. Iya, ya, memang kayaknya jadi ini zaman dulu ya, gitu. Nah inilah yang kata Ustaz tadi, dana dari daerah, dari wilayah itu. Di situ. Di mana ininya? Kemana ya untuk mensubsidi gitu-gitu gerakan-gerakan dakwah itu. Karena gini, orang pindah agama itu macam-macam waktu. Karena kemiskinan, tidak ada pelayanan. Paling banyak karena kemiskinan. Nah, jadi kita nggak bisa kamu kafir, nggak bisa. Kamu murtad bukan. Karena kita lihat akarnya. Iya. Karena tidak ada perhatian seperti itu. Jadi artinya ketika kita dirikan kesehatan, pendidikan, perhatian, terus Al-Ma'un tadi lah bentuk tadi kan. Nah, itu baru beragama menurut saya itu seperti itu. Jadi berarti benar apa yang dilakukan dia. Surat 568 itu loh Ustaz. Ya. Kan kata Allah setiap agama itu umat masing-masing. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Nah, ini yang belum kita lakukan, artinya perhatian di situ. Ya arti kalau cuma mau dia aja nggak bisa nyangkau ke daerah kan. Betul. Nah kadang-kadang kita persaingan itu mau hujan. Awalnya persaingan fastabiqul khairat. Allah kan ngomongin. Maka benar kata tadi kan fastabiqul khairat. Itu perintah Allah. Kamu beda-beda apa di surat 548 itu beragama, kamu tiap umat berbeda-beda ya kan, dengan aturan berbeda, maka berlomba-lombalah fastabiqul khairat. Itu Quran ngaturnya. Berarti artinya kalau ada di suatu daerah, di tempat di situ ada pindah agama karena kelaparan, kurang perhatian seorang kiai atau seorang ustadz ya kan. Nah ini perlu bukannya kita menyalahkan akarnya tadi, mungkin ekonomi seperti itu. Nah salah satunya itu
Jadi saya alhamdulillah saya siar sampai yang saya belum masuk itu Papua dengan Sulawesi. Saya hampir keliling masuk itu. Yang saya bilang pelosok termasuk jalur 18, 23, 24 dan misiku cuma satu kan. Karena kalau saya bawa visi ilmu saya atau kepondokan saya, jelas aku berbeda dengan yang lain. Maka aku bawa visi kita yang bisa sama, yaitu Quran. Makanya saya membawa metode Al-Quran. Nah, salah satu metode Quran itu yaitu dalam tafsirnya kan, kalau dalam kitab bayan itu Al-Quran bil Quran, ayat bil ayat, itu seperti itu. Dalam tafsir maudu, dalam tafsir itu kan ada 4, ada ijmali, ada muqarran, ada ijmali, ada muqarran, ada tahlili, ada maudu'i. Nah, itu dia maudu'i. Nah, alhamdulillah saya kuliah di S2. Ini lagi nyusun tesis di Quran tafsir. Makanya aku lagi dalami Al-Quran ini. Jadi saya pernah ngisi di Syiah, berdebat dengan Syiah, dan saya berdiskusi dengan Syiah. Apa kelebihan kekurangannya? Karena saya bilang kalau Syiah bawa aliran dia, saya bawa aliran saya, paham, tidak ketemu. Nah, sekarang peganganmu apa? Al-Quran, yuk kita kaji Quran, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau saya pernah ngisi di Muhammadiyah, enak di Muhammadiyah dia cuma hadis yang sahih, Al-Quran toh, ya kan? Jadi kalau Ustadz Adidat buka ayat sekian, itu mainan kita itu, ya kan? Nah, tapi ya tadi batasan-batasan tertentu kita ngikutin nuansa di situ. Nah, salah satunya itu, ya kan? Jadi kita masuk di semua ranah karena yang memegang Quran gitu, seperti itu. Betul ya kan? Fastabiqul khairat. Benar. Nah, jadi kita juga mendirikan kegiatan sosial juga sebenarnya. Nah, salah satunya program yang dibuat pemerintah, Posyandu. Ada Posyandu? Yeah. Nah, Posyandu itu kan sudah ada. Yeah. Nah, cuman kita bangun sistem, ya kan? Bangun sistemnya, dan kader-kadernya itu ada Ustadz Muhammadiyah. Ada yang ngajar di Asia, ya kan? Jadi kita itu. Jadi dia bagaimana mencontohkan. Nah, salah satunya kita kerjasama di ini kader Asia yang ada di Kiram berapa tuh yang kebidan itu. Yeah. Nah, Ustadz Mutakin tuh Pak, dia ada sampai sekarang dibangun oleh orang tuanya, pendiri Asia di sini, pendiri kegiatan pengobatan gratis di musola dia, ya kan? Nah, dengan ketemu dengan kita tadi, akhirnya berjalan sampai terus seperti itu. Nah, ini Palembang kan akan jadi debatan juga, namanya program Posyandu. Nah, kita kalau di program guru kita namanya KNS, Karya Nyata Sosial. Karya Nyata Sosial itu ada 4 titik. 1, peduli dengan agama, peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, ada peduli sistem, ya kan? Nah, kalau peduli agama, guru-guru ngaji TPA ini. Jadi guru-guru ngaji TPA itu diberi pendidikan bagaimana Al-Quran itu bukan diajarkan Arabnya saja, tapi bagaimana memahami maknanya itu sendiri. Seperti tadi Ustadz ngomong Al-Ma'un. Nah, Al-Ma'un itu pegangan kita. Maka ketika ada pela Muhammad Dahlan, wah ini hebat Al-Ma'un, seperti itu. Jadi kita mengaplikasikan. Nah, alhamdulillah Indonesia saya perhatikan dalam beberapa tahun ini ada perubahan, khususnya Sumsel. Ada sedekah Jumat, dulu kan nggak ada ya. Ada sedekah hari apa, terus di mana-mana tuh ada yang berbagi. Saya perhatikan di Sumsel dulu nggak ada. Nah, akhirnya kan dengan perkembangan nanti kan dunia Al-Ma'un ini kan berjalan, ya kan? Terus kepedulian seperti itu. Nah, yang terjadi kan seperti itu, ya kan? Nah, termasuk saya bilang kayak Muhammadiyah tadi kan luar biasa mau dia dirikan kan. Jadi bukan nih satu, kamu boleh bersaing nih 1000 meter, tapi fastabiqul khairat. Kalau dia negakkan memberikan ke fakir miskin makanan, kita berikan juga gitu loh, ya kan? Agar ini. Kenapa orang pindah ke agama? Salah satunya ya kemiskinan. Dan aplikasi hadis itu luar biasa. Maka Al-Ma'un itu luar biasa menurut saya. Jadi orang tidak dipandang beragama, artinya kamu pendusta agama, kamu mau ulama, mau ustadz pendusta agama. Kalau kamu tidak praktekkan, sholat kamu akan celaka, puasamu akan celaka, umrohmu akan celaka, kan seperti itu. Istilahnya kalau kamu tidak melakukan itu, kan seperti itu. Jadi pemuda Muhammadiyah itu artinya pencerahan. Pencerahan ini kan sama, Nabi Muhammad kan membawa pencerahan, ya kan, luar biasa. Terus membawa gembira, ya kan. Jadi saya perhatikan hari ini coba bagaimana peranan pemuda Muhammadiyah tentang pemuda di Sumsel aja dulu, ya kan. Tentang pemahaman radikal, terus narkoba, sabu-sabu. Nah, gimana itu?
Ya kan? Jadi ada langkah yang kita ambil sebenarnya, Ustaz. Pertama ini resolusi awal tahun kita buat pemuda mencerahkan dan pemuda menggembirakan. Nanti kita akan lanjut nih setelah pemuda semuanya nanya nih apa sih pencerahan, apa sih menggembirakan. Kita akan lanjut ke step yang kedua, itu namanya pemuda jangan baperan tapi harus berperan. Baperan. Jangan baperan tapi harus berperan. Itu kan bahasa-bahasa gaul lah. Kan? Kalau kayak gitu nanti anak-anak milenial nggak nyambung lagi. Nah, kamu itu jangan baperan, tapi kita harus berperan. Baru terjemahin lagi tuh, baperan tuh apa, berperan tuh yang bagaimana. Nah, ada breakdownnya lagi. Sampai akhir tahun nanti kita buat juga. Jadi kita update lah, biar trigger yang kita keluarkan ini bisa direspon balik dulu oleh publik, gitu. Terutama teman-teman pemuda. Karena kita yakin sekali ya, pemuda di Sumatera Selatan ini punya niat yang baik semua, bagus semua, tujuannya mulia semua, cuman dengan karakter dan ciri khasnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan harus begini, harus begitu, karena semuanya tergantung dengan situasi dan kondisi masing-masing. Karena pemuda Sumatera Selatan memang aneh sih dari daerah lain, nggak mogok. Tapi prinsipnya pemuda Sumatera Selatan ini hebat galau. Hebat galau ya? Pakam galau, baik galau. Nah, tugas kita sekarang supaya pakam galau, baik galau, hebat galau tadi kita buktikan kalau ini memang bisa membuat masyarakat Sumatera Selatan jadi gembira, senang nih mudanya. Woi, pemuda sekarang tidak cuma nongkrong di pinggir jalan baik bergitar-gitar, tapi kalau ada orang tua lewat bantu. Woi, sekarang ada gotong royong, ada ini, mereka duluan melo. Nah, itu contoh-contoh pemuda. Jadi dakwah itu bukan hanya pada titik-titik yang memang selama ini